warahmatullahi wabarakatuh. Dan berusaha mencari informasinya. Nah, itu dari pengalaman saya dulu. Bikin buku gimana sih awalnya, gimana? Ternyata kalau sudah menemu caranya, jalannya, tips dan triknya itu menjadi mudah. Itu pun yang saya coba ke teman-teman penulis yang ingin membuat buku, pasti sebisa saya kasih masukan, ini seperti ini caranya, dari penerimaan naskahnya, dari buku ini harus diedit maksimal, apa efeknya, kemudian cover, layout,
proses pengajuan ISBN biasanya selalu diinformasikan. Nah, kemana jadi naskah kita? Dari naskah ke penerbit, tentu saja kalau ingin dalam bentuk buku pasti ke penerbit, dalam bentuk e-book ke penerbit juga, dan ini bisa tersebar secara online. Bisa juga kalau memang kita sekedar hobi, posting ke blog, website yang menerima tulisan-tulisan untuk dibaca secara bebas. Terus bisa juga ke media massa. Nah, secara umum itu penerbitan ada dua, penerbit yang kita sebut dengan penerbit mayor dan penerbit indie atau self publishing. Apa sih bedanya antara penerbit mayor dengan self publishing atau yang biasa kita sebut dengan indie publishing? Kalau penerbit mayor itu tentu saja adalah penerbit yang besar karena mereka itu skalanya nasional. Buku-bukunya juga akan tersebar di toko-toko buku sampai ke seluruh pelosok negeri dan dipajang di toko-toko buku. Contoh penerbit mayor, Gramedia Pustaka Utama, Bentang, Tiga Serangkai, Diva, masih banyak lagi ya, apalagi ya, Tiga Serangkai, Naura Book. Nah, pokoknya kalau pergi ke Gramedia, nah buku-buku yang dipajang di situ coba perhatikan di belakangnya penerbitnya apa, berarti itu namanya penerbit mayor. Kemudian kalau penerbit syarat untuk masuk ke penerbit mayor itu adalah naskah berkualitas, sesuai pasar penerbit, sesuai syarat-syarat yang diajukan penerbit, biasanya ada surat pengantar, tentu saja butuh kesabaran dan tetap menjaga semangat. Kenapa nih naskah berkualitas? Karena penerbit mayor orientasinya mereka adalah profit atau laba. Jadi pasti mereka seleksinya akan ketat. Kemudian mereka juga sudah punya pasar tersendiri. Jadi kalau kita mau menawarkan tulisan kita ke suatu penerbit mayor, kita juga harus pelajari pasar mereka itu apa. Misalnya kayak Tiga Serangkai itu pasarnya buku-buku anak. Jadi kalau kita memang punya naskah buku anak, bisa kita coba ke Tiga Serangkai atau Alex Kidd. Terus kalau misalnya kita punya novel, kita bisa coba ke Gramediana, karena memang Gramediana adalah bukunya genrenya novel dan pangsa pasarnya adalah ada yang remaja, ada yang untuk dewasa. Kemudian ada surat pengantar. Jadi di setiap penerbit mayor mereka biasanya ada surat pernyataan di mana isinya itu keaslian naskah kita, kemudian naskah kita itu belum diterbitkan di penerbit yang lain. Kemudian biasanya juga ada kolom mengisi apabila naskah diterima, apa yang akan dilakukan oleh penulis agar buku ini bisa gerak di pasar, di market. Itu kemudian kesabaran karena dari mengajukan naskah sampai diterima atau di ACC itu minimal biasanya 6 bulan. Jadi dari kita kirim email, biasanya ada balasan, naskah sudah masuk, mohon bersabar menunggu 6 bulan. Jika 6 bulan tidak ada kabar, berarti otomatis naskah tidak diterima. Kita bisa mencoba mengirim ke penerbit mayor yang lain. Nah, yang perlu jadi catatan saat kita menyerahkan naskah kita pada salah satu penerbit mayor, kita tidak boleh mencoba naskah yang sama ke penerbit mayor yang lain, karena ini kalau salah satu diterima kemudian yang salah satunya juga menerima, kitanya juga kan gak enak. Mana nih yang mau akan kita pilih? Sementara review dari penerbit mayor itu sudah sangat memakan waktu buat para editor di penerbit mayor. Jadi sangat menjadi catatan buat penulis, jangan sampai kita menawarkan satu naskah yang sama dan bersamaan pada dua atau bahkan 3 penerbit mayor.
itu. Kemudian nah, kalau kita belum lolos di penerbit mayor karena memang tidak mudah untuk bisa tembus ke sana, selain harus sabar menunggu naskah kita diterima atau tidak. Kalaupun naskah kita diterima, itu belum tentu juga bisa langsung terbit secara cepat. Saya ada 25 naskah ACC mayor, tapi sampai udah sekitar 2, ada bahkan ada yang 3 tahun sampai sekarang belum terbit. Jadi kalau mayor itu memang sudah sepenuhnya kita menyerahkan naskah kita, mereka sendiri yang akan mengatur kapan naskah kita dirasa saatnya terbit. Jadi perlu memang itulah kesabarannya, baik saat kita mengajukan naskah, bahkan saat kita menunggu kalaupun di ACC naskah kita terbit. Nah, kalau kita belum bisa terbit mayor, kita bisa bergerak dengan self-publishing atau indie publishing, di mana penerbit indie bisa diartikan sebagai penerbit sendiri atau self-publishing. Kenapa ya Pak self-publishing? Karena kita sebagai penulis atau pemilik buku, kitalah yang membidani dan membiayai buku tulisan kita bisa hingga menjadi sebuah buku. Nah, beberapa penerbit indie banyak sekali sekarang. Ada Leutika, dulu saya mencoba pertama tuh di Leutika Prio, ada di Jogja. Kemudian ada Asahtin, kemudian saya sendiri Askia Publishing. Banyak ini self publishing. Teman-teman bisa searching, bisa coba mana saja yang mungkin dirasa nyaman, karena pada hakikatnya self publishing itu lebih banyak memberi ruang diskusi antara penulis dengan penerbitnya. Beda dengan penerbit mayor, di mana saat naskah kita diterima di penerbit mayor itu mereka tidak bisa bahkan jarang menghubungi kita seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali. Mereka hanya menghubungi biasanya, Mbak, ini naskah sudah diedit, coba dicek ulang, dan kita pun tidak bisa terlalu banyak campur tangan. Kalau editan mereka itu mungkin banyak merubah apa yang kita tulis. Saya pernah di salah satu novel saya itu banyak sekali, hampir setiap halaman diedit, bahkan dirubah per kalimatnya. Tapi sih kalau saya jenis penulis yang easy going ya, kalau memang jadi lebih bagus kenapa tidak, di situ saya juga jadi belajar. Tapi ada juga penulis yang kalau keberatan karena tidak orisinal tulisan mereka, itu kembali ke masing-masing penulis. Tapi biasanya editor menghubungin tidak seinten kalau kita di penerbit self publishing, atau hal-hal apalah kecil kayak cover, layout pun kita tahu-tahu udah beres aja, Mbak, ini covernya, dan tahu-tahu jadi udah, Mbak, ini udah jadi, udah fix layout. Biasanya kita pun sendiri nggak enak kalau mau minta ini, mau minta itu, karena ya itu kembali udah sungkan di awalnya. Untuk di ACC aja itu udah susah itu. Jika indie sebagai alternatif, apa yang dilakukan penulis? Jika memang kita belum bisa mayor, kita gerak di indie, kita harus apa nih kalau indie yang dimulainya? Nah, di sini penulis memegang kendali atas harga, pemasaran, dan jumlah buku yang dicetak. Adapun cara-cara menerbitkan buku secara indie adalah sebagai berikut. Bila pada penerbit mayor Anda harus tunduk dan kompromi dengan penerbit, beda dengan penerbit indie. Pada penerbit indie ini penulis membayar biaya penerbitan sesuai dengan jumlah cetak dan tebal halamannya. Biasanya dihitung berdasarkan tebal halaman. Selain itu, ada juga penerbit indie yang menawarkan paket penerbitan. Ketika penerbit menggunakan paket penerbitan, maka harga penerbitan disesuaikan dengan paket penerbitan sesuai yang dipilih oleh penulis. Jadi biasanya di penerbit self publishing ada paket-paketnya, paket cetak, paket, atau ada yang juga hanya menawarkan paket layout, paket cover, paket editing, di-combine. Masing-masing penerbitan mempunyai kebijakan sendiri-sendiri.
sih. Dan self publishing itu hampir tidak pernah menolak naskah. Jadi teman-teman kalau di self publishing bisa lebih bereksperimen, terus lebih mempunyai bargaining juga, karena bisa sesuai dengan keinginan kita, buku kita mau seperti apa ya, layout kita, cover kita mau seperti apa. Nah ini karena saya sendiri suka dengan buku, kalau menunggu harus terbit mayor kayaknya rasanya nggak jadi produktif. Makanya itu alasan saya kenapa saya bergerak di penerbitan indie dan mencoba. Ternyata awalnya saya di penerbitan ini hanya untuk diri saya sendiri, saya punya menerbitkan karya-karya sendiri saya aja di awalnya, tapi kesininya ada teman-teman di komunitas, terus mulai tertarik, saya juga pengen punya buku, akhirnya gimana. Nah dari situlah saya mulai bergerak dari yang tadinya indie buat diri sendiri, mulai berani dengan teman-teman di tim. Ada beberapa teman di Askia sendiri yang juga rata-rata tuh juga teman penulis, hanya ada yang bisa layout, bisa buat cover, udah lebih terampil editingnya. Nah di dalamnya itu ya teman-teman juga. Itulah jadi kesininya saya lebih banyak bergerak ke self publishing. Nah ini sempat yang beredar di Gramedia, ada masih suka dengan saya, memang penulis novel ya di awal sih lebih ke cerpen, lebih suka cerpen, kemudian menulis buku anak, tapi akhirnya tertantang juga coba menulis panjang, dan akhirnya dari tulisan-tulisan panjang itu mencoba ke penerbit, kebetulan diterima. Jadi ya inilah awal saya juga mulai menulis panjang karena ada tantangan. Kemudian dan ini buku-buku contoh cover-cover dari terbitan Askia Publishing, kita sudah jalan di 850 di buku-buku yang ber-ISBN. Dan ini ada beberapa buku-buku bestseller juga. Ini ada buku dari Mbak Indah Dari. Beliau sekarang ada buku terbarunya, nanti bisa saya share ke Mbak Diana untuk menyambut Ramadan. Ini ada buku baru Mbak Indah Dari. Ini buku dari Mas Arista ya, Mbak Diana yang kenal, beliau motivator muda. Dan ini karena self publishing kan penjualan di tangan kita, jadi memang harus aktif dimanapun. Biasanya membawa buku, ada momen bagus buat jepret buku kita dengan latar yang menarik. Nah ini biasanya di awal buku terbit kita buat banner pre-order. Nah ini teman-teman, ini tadi kilas tentang penerbit secara umum. Itu ada mayor sama self publishing. Nah tadi request Mbak Diana itu kita coba lebih ke self publishing. Tadi sempat sore-sore saya coba buat. Jadi ya intinya self publishing itu bukan berarti naskah kita jelek atau karena tidak diterima di penerbit mayor, karena yaitu tadi belum tentu naskah self publishing itu naskah yang nggak bagus, belum tentu, karena kita coba di penerbit mayor memang ternyata tidak cocok. Dan ternyata saya sempat pengalaman ada beberapa naskah terbit di saya, kemudian editor saya bilang, Mbak ini naskahnya bagus loh, coba disarankan penulisnya mencoba ke mayor. Ternyata ada 2 buku dari Askia disarankan penerbitnya untuk dicoba ke mayor, ternyata lolos. Itu karena pas sasarannya pas, terus momennya pas. Jadi kalau ke mayor itu kita harus lihat ininya
penerbit ini genrenya apa, pasarnya apa, dan apakah naskah kita ini cocok nggak masuk ke sini. Itu aja sih kalau penerbit mayor. Selama itu sesuai, biasanya mereka akan mempertimbangkan. Kembali ke self publishing, jadi apapun naskah kita sebenarnya, kalau menurut saya yang sudah berkecimpung di naskah-naskah teman-teman, setiap naskah itu keren, setiap naskah itu pasti ada nilai-nilai yang bisa diambil, nilai positifnya, nilai jualnya itu selalu ada. Jadi nggak kalah lah dengan harus terbit mayor, karena yang penting kita tetap berkarya, tetap produktif, dan apa ya istilahnya, kalau kita juga bisa punya buku loh, nggak perlu harus tampil di seluruh Nusantara dengan apa di rak-rak, tapi yang penting kita dengan buku yang kita terbitkan secara self-publishing itu ada kepuasan pribadi, karena di situ kita membidani buku kita sendiri. Nah, bedanya kalau mayor, yang membidani, yang membedah ya tim penerbit mayor. Kalau self-publishing harus lebih banyak ngobrol, diskusi. Saya pengen seperti ini, kayak Mbak Diana. Mbak ini pengennya covernya kayak gini. Biasanya saya kata, Mbak mau cover kayak apa? Gambarnya kira-kira apa? Nah, itu. Jadi kalau self-publishing adalah kolaborasinya lebih dekat. Kemudian naskah biasanya diterima, asalkan tidak sara. Kalau biasa, saya pernah ada naskah tentang LGBT. Saya nggak berani, saya terus terang kepada penulisnya, Mbak ini LGBT dan apa ya, kita nggak bisa menerima, tetap ada SOP naskah itu, no sara, no LGBT, tidak menjelek-jelekan salah satu agama atau orang atau kedaerahan itu. Kemudian diharapkan kedua adalah naskah itu yang paling disukai sama penerbit, naskah sudah rapi, editingnya maksimal, karena jadi meringankan editor di juga di tim penerbitan, nggak terlalu berat. Kemudian self publishing itu adalah buku impian, karena misalnya kita ternyata nggak bisa ke mayor, tetap kita punya buku impian, dan disinilah di self publishing ini teman-teman bisa minta ini, mengajukan ini sama penerbit, bisa diskusi, pengen misalnya covernya seperti ini, bisa nanti finishingnya doff atau glossy. Nah, itu bisa dibicarakan. Kemudian cost buku, jadi akan diinfokan juga nih cost bukunya segini, teman-teman bisa jual segini, biasanya seperti itu. Atau ya cost buku, kita infokan cost bukunya segini, kalau teman-teman memang merasa nilai jualnya dari yang misalnya kita kasih pertimbangan segini tapi merasa lebih bisa tinggi, itu juga hak penulis, karena memang self publishing sepenuhnya penjualan harga di tangan penulis. Nah, pengerjaan pun bertahap, biasanya selalu kita update perkembangannya. Dari pengerjaan editing, misalnya memang minta diedit dulu, biasanya setelah kita edit kita kembalikan dulu sebelum kita layout, karena setelah layout banyak editing itu juga melelahkan, juga memerlukan waktu banyak. Jadi biasanya saya agak strict sebelum layout, editing maksimal ya, terus dicek lagi ini udah minimal, soalnya kalau udah layout nanti ternyata menemukan banyak editing, itu akan layouter memperbaiki, merevisi naskah dari PDF ke editing yang kita minta itu cukup lelah dan butuh waktu lama, jadi bisa agak molor bukunya. Nah, ini kita juga biasanya menginfo, ada beberapa Mbak, suaraku ada Mbak? Ada, tadi sempat hilang. Tadi hilang beberapa detik ya. Iya. Nah, ada beberapa institusi atau instansi yang biasanya menanyakan apakah penerbitnya udah IKP atau belum. Kalau kami Askia
alhamdulillah sudah IKAPI, jadi kita udah di Ikatan Penerbit Indonesia di bawah IKAPI, jadi udah di payungnya IKAPI Indonesia. Mungkin ini juga bisa, kadang ada yang pertimbangkan itu. Nah, ini laporan tim tuh biasanya setelah tadi naskah diedit dan sebelum di layout, kita biasanya mengembalikan naskah lagi untuk dicek ulang sebelum layout dan cover. Ini akan selalu didiskusikan. Kemudian juga biasanya akan saya info berapa lama ISBN, berapa lama cetak, dan berapa lama pengiriman. Ini jadi teman-teman akan tahu persis kira-kira kapan bukunya selesai, karena kita akan menginfokan. Setelah itu biasanya supportednya adalah kita buat banner pendukung atau biasanya banner pre-order tentang informasi buku kita. Kemudian kita dari internal kita akan upload ke sosial media yang kita punya, ke IG, Eskia Publishing, kemudian FB, kemudian kita yang lagi build adalah websitenya, cuma belum kelar, belum jadi website kita. Di situ juga nanti akan seperti toko buku-buku, masih on proses. Itu aja sih ya, pokoknya intinya kalau self publishing ya kita be writerpreneur, mencoba menjadi selain penulis, kita juga harus berani menjual buku kita agar ya niatnya banyak yang membaca. Kalau saya sendiri ya memulai, kalau punya buku pasti ya di mana-mana selfie isinya buku, bikin capture, foto, karena memang ini yang efektif di sosial media, bisa menarik orang membeli buku kita. Atau juga ada kesempatan misalnya jadi pembicara di mana sekalian menawarkan buku kita. Oh ya, jadi saya juga mau menawarkan buku Mom Resign Gamma 3 ya. Tapi pas stoknya juga habis, ini bisa ada di Shopee. Di Shopee lagi murah banget, 30.000 kalau pengen lihat contoh tulisan saya yang ringan, Mom Resign Gamma 3 ya. Bisa searching di Shopee, lagi murah. Kemudian kalau ada kesempatan dari media untuk membuat ulasan buku, teman-teman juga manfaatkan, karena ya itu kekuatan self publishing ya, kekuatan kita sendiri untuk mengenalkan buku kita ke sekitar kita lah, ke komunitas yang deket-deket dulu. Kemudian biasanya kalau ke AG kan akhirnya bisa lebih luas. Saya pun di sini di AG tiba-tiba di mention, Mbak, saya beli buku Mbak, karena ini kan Mom Resign Gamma 3 ya, isinya tentang ibu yang bingung mau resign atau enggak. Nah, ini ada temen di Instagram namanya Mbak Jogi Huta Barat. Ternyata sekarang beliau dan resign dan jadi influencer. Teman-teman juga bisa lihat Instagramnya Mbak Jogi Huta Barat, betapa dia sekarang aktif banget di literasi. Itu jadi ya sudah. Jadi ini tadi self publishing, keterangannya penerbit pasti tidak menolak naskah teman-teman, berbeda dengan kalau penerbit mayor. Itu Mbak Diana, kayaknya lebih enak diskusi selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Neni atas penyampaiannya. Nah, sekarang giliran diskusi langsung. Kemarin rasanya ada yang kalau nggak salah ada yang bertanya yang di akhir kegiatan itu, Bu siapa? Bu Leni ya, Bu Leni ya. Ini silakan Bu Leni kalau mau bertanya tentang masalah penerbitan sama Mbak Leni ini. Silakan kepada peserta yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan, silakan buka di unmute ya mic-nya langsung saja. Yuk silakan. Ada nggak? Kayaknya udah pernah menulis semua Mbak Diana ya, udah semua. Iya, yang besar nih sudah kayaknya. Saya Bu Diana. Oh iya, Bu Konita silakan. Ya, terima kasih, menarik sekali ya
malam ini. Mau tanya, kalau misalnya naskah cerita anak sudah ada ilustrasinya, berarti kan tinggal ini ya ISBN seperti itu ya. Kemudian apakah bisa request misalnya kertasnya seperti ini, begitu bisa ya? Bisa buku anak ya, pitch book ya Ibu. Iya. Picture book. Gambar. Ya, Mbak Diana pernah bikin picture book. Jadi kalau dari Askia itu kita kebetulan belum ada ilustrator khusus untuk pitch book. Jadi waktu Mbak Diana mau buat pitch book, Mbak udah siap aja ya, udah ada ilustrasi dan tulisannya. Jadi kita hanya melayout ulang, menyesuaikan nih pitch booknya mau dibuat ukuran berapa, kan macam-macam, ada yang bisa berukuran 7 sangkar atau 4 persegi panjang. Itu aja sih. Nanti akan biasanya kita layout ulang sesuai dengan keinginan penulis untuk bentuk ukurannya berapa. Kertas bisa request, jadi ada art paper sama book paper untuk berwarna. Kalau yang mengkilap itu namanya art paper, yang biasa dipakai di pitch book di mayor toko itu art paper yang kita pakai, bisa di request. Dan ISBN juga pasti kita ajukan. Tuh. Makasih Mbak. Iya Mbak Anita. Kemarin Bu Tere, ini ada Bu Teresia ya, yang cerita rakyat dari Dayak itu. Oke. Oh iya. Nah, ya itu Mbak ada. Mau nulis lagi. Sorry, sambil ini baju dasteran. Ya, di rumah. Iya, saya mau tanya nih Bu. Itu kan punya saya tuh kan kemarin dicetaknya kan memang karena desainnya kecil gitu kan. Jadi memang mungil sih bukunya gitu. Ya, bukunya mungil ya. Kayaknya saya simpen deh buku. Yang judulnya apa Bu Tere kemarin tuh? Ini ya. Kiniong. Nah, iya betul, si Cerdik Wendiong. Terlalu imut-imut kata Bu Tere. Imut-imut. Ya karena waktu itu Mbak Diana bilangnya ukurannya segini ya. Kita kan menyesuaikan, ternyata hasilnya kecil ya ternyata ya. Itu Bu, misalnya mau diperbesar bisa kah? Bisa Mbak. Bisa jadi misalnya mau ukuran berapa. Kalau lebih enaknya nanti diinfokan Mbak kepingin ukuran berapa, saya infokan ke percetakan dulu nih untuk hitung kosnya juga. Soalnya kan semakin gede ukuran, kosnya semakin mahal. Nah, iya biar betul. Mendingan Mbak minta ukuran berapa, nanti diinfokan dulu nih Mbak jatuhnya segini. Kalau kalau kemahalan mungkin masih mau ditawar, mungkin saya juga sesuaikan dengan tim. Biasanya pasti saya diskusikan dulu dengan tim, nih gimana, masih bisa masuk nggak. Tapi bisa kok nih dibesarin lagi. Oh iya. Rencana sih mau diperbanyak lagi. Kemarin kan mau jual juga. Aduh, nggak enak gitu jualnya. Soalnya kan bukunya mungil. Jadi nggak sesuai ini kayaknya gitu. Iya, kemahalan dan ini gitu. lagi kalau kan kita ada paket, kalau yang paket 24 pasti selisihnya banyak dengan paket yang 52 ya Mbak Dian. Iya. Itu selisihnya hampir 20.000 karena memang kan rumus percetakan gitu, kalau semakin banyak pasti kosnya semakin murah, tapi kalau semakin sedikit mereka karena effortnya sama, pengerjaannya sama ya, pasti jatuhnya jadi lebih mahal gitu. Oke lah, nanti kita berhubungan lagi. Iya, atau saya sarankan kan ini udah ada ISBN, misalnya nanti diperbesarkan tetap pakai ISBN ini.
Kalau sudah dikasih info kosnya segini dan bahkan udah pegang contoh bukunya, bisa sistem pre-order dulu. Jadi kalau pre-order kan kita udah dapat masukan ininya dulu kan, income pembelian dari orang lain yang mau beli. Tinggal kita atur waktunya nih, misalnya pre-order 10 hari. Udah ada yang order misalnya sampai 50 misalnya. Nah, baru deh kita naikkan cetak, jadi kan nggak tersisa, udah sesuai dengan pre-order. Itu sih yang biasa rumus. Maksudnya cara-cara ini biasanya dipakai sama anak kuliahan nih, karena mereka pengen punya buku tapi nggak ada modal, tapi mereka punya masa, punya ini, jadi sistemnya pre-order. Jadi gitu. Pernah nih misal anak kuliah udah ini, Mbak, aku buku kosnya berapa? 30 misalnya. Aku jual 50. Ya udah pre-order dulu di sana, nyari masa dulu. Terus udah 10 hari dia bilang, "Mbak, udah ada yang bayar segini. Ada yang bayar 50. Ya udah yuk kita naikkan cetak, kan duitnya kamu udah pegang." Iya. Ya udah, naikkan cetak. Cetak butuh yang cepet ya, misalnya 5-7 hari. Ya udah, kalau memang percetakannya pas, dilalah bisa, pasti saya usahakan kayak Mbak Dian minta, "Mbak cepet, butuh cepet, aku tak coba ya." Kalau mereka memang bisa 5 hari, tapi idealnya memang 7-10 hari di jam hari kerja. Itu sih. Iya, makasih infonya. Nanti ada sih yang pengen gitu. Order dulu aja, jadi kita udah tahu nih pasarnya. Oh, berarti kalau aku cetak 25 udah pasti habis, nggak ada tersisa. Oke, terima kasih atas infonya. Iya. Jadi Lanjut, Budi. ya, jadi Bapak Ibu, penerbit Indi ini merupakan salah satu ya bagi kita yang ingin memiliki buku, belajar menulis begitu ya. Nah, kalau saya memang orangnya nggak sabaran gitu, jadi saya pengennya begitu nulis selesai, bukunya segera terbit gitu, nggak mau lama-lama. Jadi saya lebih suka ke Indi gitu ya, walau sedikit gitu ya. Alhamdulillah kayak beberapa buku saya itu sampai ada yang 3 kali cetak sudah ya Mbak. Ya, 3 kali naik cetak gitu. Kemudian yang kemarin yang buku bolak-balik itu 2 kali sudah naik cetak. Yang ini ya dapat endorsement Pak Munif ya. Ya, betul sekali Mbak. Kebetulan banyak yang suka, jadi iya, penerbit itu langsung habis gitu. Saya sampai cuma tinggal satu-satunya mau diminta orang, saya nggak kasih. Sayang manuskrip ya. Iya, nah gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya banyak masa seperti dikatakan Mbak Neni tadi, itu suatu keuntungan. Maka benar kalau dibilang kita banyak teman maka banyak rezeki juga ya. Nggak cuma banyak anak rezeki, tetapi banyak teman banyak rezeki. Ya, karena kekuatan dari penulis Indi ini adalah publishnya teman-teman ya. juga yang beli. Teman. Betul sekali Mbak. Saya tuh dari WA masuk ke WA grup saudara-saudara segala macam. Iya, betul. Iya, teman-teman SMP, teman SMA. Iya, biasanya teman-teman lama SD, SMP tuh, "Mana buku kamu?" "Beli, Pak." "Ih, sini lihat, beli." Iya, jadi gitu Bapak Ibu sekalian gitu. Kita sambil menyempurnakan tulisan kita begitu ya kan. Nanti kan kalau kita sering menulis, lama-lama tulisan kita semakin baik. Nah, ketika itu Bapak Ibu bisa mencoba untuk masuk ke penerbit mayor gitu ya Mbak Neni ya. Iya. Oh iya, sama saya mau nginfokan ada acara itu Mbak yang Omah Pentigraf Askia. Pentigraf kan sekarang lagi ngetren. Nanti Mbak Dian boleh bagikan itu info yang tadi, teman-teman yang mau langsung belajar sama Pak Tengsu. Soalnya kami dari YP Yasin itu disediain yang 1000 untuk Zoom itu. Jadi benar-benar mau dimanfaatin lah itu buat teman-teman kapan. Soalnya kan nggak mudah menghubungi Pak Tengsu kan untuk ngajar langsung kita. Ya, nanti kalau teman-teman yang pengen belajar pentigraf dan
langsung dari penemunya Pentigraf Indonesia, Dr. Tengsu Cahyono. Nanti ini aja bisa ikut daftar itu tadi. Pendaftaran kan free, ini gratis, cuma 1,5 jam juga waktunya, Sabtu sore.